Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Rizky Akbar dengan NIM 1216137 dari kelas E. Saya di sini akan sedikit memaparkan tentang uji Kruskal-Wallis dan bagaimana penggunaannya dalam aplikasi SPSS. Uji Kruskal-Wallis merupakan uji non-parametrik berbasis peringkat yang tujuannya untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau lebih kelompok variabel independen pada variabel dependen yang berskala data numerik, interval atau rasio, dan skala ordinal. Uji Kruskal-Wallis berfungsi untuk menguji perbedaan keadaan atau perlakuan dari sampel independen. Menguji apakah sampel independen berasal dari populasi yang berbeda. Uji Kruskal-Wallis juga merupakan alternatif one-way ANOVA dan merupakan perluasan dari uji Mann-Whitney untuk dua sampel independen. Untuk spesifikasinya, data berskala ukur minimal ordinal. Pengujian hanya dapat menentukan bahwa paling sedikit ada satu kelompok yang berbeda. Banyak sampel masing-masing populasi kemungkinan tidak sama. Lalu pengujian dilakukan dengan memberi peringkat pada data gabungan. Untuk contoh kasusnya, di sini terdapat tabel guru berorientasi pengajar, guru berorientasi administrasi, dan administrator. Pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari tiga tipe pendidik? Untuk penyelesaiannya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan hipotesis. H0, untuk tidak terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari tiga tipe pendidik. H1, terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari tiga tipe pendidik. Untuk alfanya 5%. Selanjutnya kriteria uji, tolak H0 jika H hitung lebih dari sama dengan H tabel atau p-value kurang dari sama dengan alfa. Nah, dari tabel tersebut dengan kekeliruan dengan alfa 5% dan N sama dengan 14, maka harga H tabel sama dengan 5,6429. Untuk uji statistiknya, kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Pertama, buka aplikasi SPSS, lalu pada bagian variable view, isikan variabel sesuai dengan yang terdapat di soal. Untuk variabel nomor 1, isi dengan skor. Untuk nomor 2, isi dengan pendidik, dengan label tipe pendidik. Lalu di bagian measure, variabel 1, skor, dirubah menjadi scale. Lalu variabel 2, pendidik, dirubah menjadi nominal. Kemudian pada bagian variabel nomor 2, yaitu pendidik, pada bagian values, klik titik 3, kemudian klik 1, ketik 1 untuk dengan label guru berorientasi pengajar, ketik 2 untuk guru berorientasi administratif, dan ketik 3 untuk administrator. Setelah itu oke. Selanjutnya pada bagian data view, input data sesuai yang ada di soal dengan cara diurutkan seperti ini. Dengan angka 1 sebagai guru berorientasi pengajar, angka 2 untuk guru berorientasi administratif, dan angka 3 untuk administrator. Nah, setelah data siap diolah, kemudian klik Analyze, Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialogs, kemudian ke Independent Sample. Nah, maka akan muncul seperti ini, lalu skor, variabel skor, pindahkan ke test variable list, dan tipe pendidik ke grouping variable. Kemudian klik Define Range, akan muncul seperti
Lalu muncul seperti ini, isi minimum dengan 1 dan maksimum dengan 3. Lalu continue. Kemudian untuk test type-nya, beri centang pada Kruskal-Wallis H. Nah, setelah itu, maka akan diperoleh tabel seperti ini. Dari tabel tersebut, didapatkan H hitung 6,406 dan p-value 0,041. Kesimpulannya, H hitung sama dengan 6,406 lebih dari H tabel sama dengan 5,6429 dan p-value sama dengan 0,041 kurang dari alfa sama dengan 0,05. Maka dari itu H0 ditolak. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari 3 tipe pendidik. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.